Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Mrian, yang saya hormati guru dan karyawan, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayatnya sehingga kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan bersama-sama di hari ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya akan membacakan urutan acara kegiatan hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. 3. Pemaparan rencana tindak lanjut kelompok belajar Guru Muda Mrian. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya haturkan kepada Ibu Tri Arianti Mix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 2 Mrian, yang saya banggakan anak-anak semuanya. Terima kasih pada pagi hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan RTL permainan tradisional untuk tugas Pak Laminto pada pagi hari ini. Yang selanjutnya untuk kegiatan hari ini, rencana tindak lanjut dalam permainan gobang sodor oleh Pak Laminto SDN 2 Mrian untuk tugas desiminasi PKG PJOK. Semoga untuk tugas akhir ini, tugas akhir. Untuk tugas akhir ini nanti mendapatkan hasil yang terbaik untuk bermanfaat untuk semuanya, khususnya kemajuan SDN 2 Mrian, untuk khususnya nanti anak-anak tambah pembelajaran, tambah pengalaman lagi, tambah berprestasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Laminto. Yang selanjutnya adalah memuji, semoga sukses dalam nanti hasilnya, lulus dan dengan nilai yang memuaskan. Begitu, monggo acara nanti bisa dilanjutkan. Saya akhiri, cukup sekian. Banyak kata, banyak salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Acara selanjutnya adalah pemaparan rencana tindak lanjut kelompok belajar Guru Muda Mrian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Arianti Mix selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mrian dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Mrian yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 2 Mrian dengan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Tidak lupa sholawat dan salam kita turunkan pada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti selamat di hari akhir nanti. Mohon izin kepada Ibu Kepala, di sini saya akan
memaparkan rencana tindak lanjut untuk kompon atau kelompok belajar GMM Guru Muda Pria untuk program kita ke depannya, yang saya ambil temanya adalah permainan tradisional Gobag Sodor. Untuk latar belakang kegiatan ini adalah peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z atau untuk yang generasi milenial saat ini menerima arus secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang, menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Mungkin untuk sekarang ini sudah banyak gadget atau HP, mungkin untuk permainan tradisional akan hilang kalau tidak dikenalkan lagi di sekolah-sekolah. Selanjutnya permainan yang sekarang dimainkan adalah game online itu. Kejas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan fisik, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai, pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan perkembangan anak. Mungkin itu latar belakangan dari rencana tindak lanjut dari permainan Gobag Sodor ini. Untuk selanjutnya adalah tujuan program. Ini tujuannya ada beberapa. Yang satu, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Ini dalam untuk masa sekarang ini kalau tidak diperkenalkan di sekolah-sekolah, mungkin keanekaragaman budaya akan dilupakan peserta didik. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Untuk zaman sekarang mungkin sudah dikuasai oleh gadget atau handphone, mungkin permainan tradisional tidak akan dikenal lagi. Mungkin akan lebih baiknya di sekolah-sekolahan mulai diperkenalkan lagi permainan tradisional. Mungkin bapak ibu guru yang berada di sini dulu waktu sekolah, mungkin saat di sekolah, di rumah pun pasti selalu melakukan permainan tradisional. Yang ketiga, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Untuk capaian yang diharapkan, satu itu pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Ini untuk melibatkan seluruh siswa agar aktif dalam aktivitas atau permainan itu. Dua, eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Ini untuk perkembangan zaman sekarang, untuk mencari informasi mungkin akan lebih mudah, bisa melalui handphone, YouTube ataupun Google, pasti itu ada. Yang ketiga adalah proyek. Ini berikut aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Untuk struktur programnya, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobag Sodor. Kedua, murid yang terlibat adalah kelas 5 dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin untuk kedepannya tidak hanya ke murid kelas 5 hanya 6 saja, mungkin bisa dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa diperkenalkan permainan tradisional. Yang selanjutnya adalah penanggung jawab. Untuk penanggung jawabnya, saya meminta kepala sekolah. Untuk kelompok belajar yang menjadi fasilitator adalah komunitas GMM. GMM adalah Guru Muda Pria yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel. Untuk dalam mengarahnya, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak yang berasal dari murid. Ini mungkin nanti untuk pelaksanaan kegiatannya itu akan diambil dari murid juga. Untuk panitianya mungkin dari nanti untuk peralatan, menyiapkan peralatan atau yang lainnya.
Kapasitas yang dimiliki: satu, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademiknya. Dua, murid yang berjumlah 58 orang masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Ini nanti seluruh siswa, tidak hanya bapak ibu guru, tapi juga melibatkan siswa untuk ada yang menjadi peserta, panitia, terus ada yang menjadi wasit, official. Untuk yang tidak main nanti bisa menjadi penonton atau supporter dari kelasnya masing-masing. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Mungkin kalau di SD kita ini tidak ada lapangan, mungkin halamannya masih cukup luas, bisa dimanfaatkan, bisa menjadi 2 lapangan kubak soccer. Nanti bisa lapangan 1 untuk siswa putri dan lapangan 2 untuk siswa putra. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Untuk sekolah kita, alhamdulillah ini untuk jaringan internetnya lumayan bagus, tidak ada kendala. Rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi, 1, evaluasi dilakukan menyeluruh, dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner dan wawancara. Untuk evaluasi nomor 1 ini, nanti setelah pelaksanaan akan dievaluasi apa yang masih kurang dan apa yang sudah baik. Nanti mungkin yang masih kurang itu akan kita benahi untuk kegiatan selanjutnya. Untuk mencari umpan balik murid, mungkin kita bisa memberikan kuesioner atau kita bisa mewawancarai siswa-siswi kita. Yang kedua, mendokumentasi proses kegiatan permainan murid berupa video dan foto. Yaitu kegiatan ini bisa didokumentasi berupa video, kita mengambil video dan foto-foto untuk seluruh kegiatan. Ketiga, mencatat hasil pertandingan yang dilakukan oleh murid dalam hasil pertandingan. Yang terakhir, mengukur tingkat kebugaran siswa dengan instrumen kebugaran jasmani. Mungkin nanti untuk yang terakhir ini bisa buat mengukur kebugaran siswa-siswi juga. Nanti di awal kita tes dulu untuk denyut nadinya itu berapa. Nah, setelah melakukan kegiatan kubak soccer ini, di akhir kita juga tes denyut nadinya. Nah, itu nanti kita bisa melihat kebugaran jasmani siswa ini seperti apa. Untuk tantangan yang dihadapi di kelompok belajar kita ini, di sekolah kita ini, yang pertama mungkin cuaca panas, terik atau hujan. Mungkin untuk di sekolah kita ini karena di area pegunungan, mungkin adalah cuaca yang hujan. Kadang saat pagi itu panas terik, tapi tiba-tiba cuacanya akan berubah mendung, hujan. Jadi untuk cuaca ini tidak bisa diprediksi untuk daerah pegunungan ini. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok dengan kegiatan lainnya. Ini untuk sekarang ini mungkin untuk SD, apalagi untuk SD kita ini yang tenaga pendidiknya masih kurang, mungkin kegiatan ini akan terkendala karena bentrok dengan kegiatan lainnya. Mungkin karena guru satu dan lainnya masih ada kegiatan yang lain atau memiliki tugas yang lain. Untuk timeline-nya ini dilakukan saat kegiatan Jumat dolanan. Mungkin karena di hari Jumat itu ada Jumat sehat, terus Jumat bersih. Mungkin ini bisa dilakukan juga untuk Jumat dolanan. Jadi bisa dilakukan di hari Jumat. Nih, terima kasih. Mungkin itu pemaparan untuk permainan kubak soccer untuk belajar GMM Guru dan Brian. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya di sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada bapak ibu guru yang ingin bertanya, kami persilakan. Sesi tanya jawab.
Bapak Aminto, ini ada sedikit pertanyaan terkait permainan tradisional Gubag Sodor. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana tata cara dalam bermain Gubag Sodor, berapa timnya, anunya, gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih untuk Bina untuk pertanyaannya. Ini untuk permainan Gubag Sodor itu terdiri dari 2 tim. Setiap tim bisa jumlah anggotanya itu 5 orang. Nah, dari permainan ini juga kita juga bisa menerapkan ke siswa bagaimana kerjasama satu dengan temannya. Itu mungkin untuk kadang di sekolah, apalagi di SD ini kadang sama temannya ada yang kurang cocok atau gimana. Nah, mungkin dari permainan ini kita bisa mempersatukan siswa kita. Jadi kadang ada yang teman yang tidak suka satu sama yang lain, contoh tidak suka karena entah itu